Sallu ala nabi. Berselawatlah kamu 3 kali saja untukku, kata Rasul. Dan itu telah diperlihatkan manfaat selawat kalian, kata Rasulullah. Nah, ini salah satu dari sunnah Rasulullah yang ditinggal, yaitu apa? Sallu ala, berselawatlah untukku, walaupun hanya 1 kali kamu selawat. Karena ketika aku diperlihatkan uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayuha, aku tadi perlihatkan tentang diri umatku ini, kata Rasulullah, yang membuatku menangis ketika itu. Bahkan wa qala Adam alaihi salam, ya Muhammad hum min ummati. Bukankah itu umatmu wahai Rasulullah, wahai Muhammad? Mana umatku? Ketika diseret ke api neraka, makanya Rasulullah mengejarnya dan dihantarkan oleh siapa? Nabi Adam alaihi salam. Kif, disuruh berhenti malaikat itu. Berhentilah kamu. Mau dibawa kemana umatku ini? Li'annahum min ahlin nar. Karena tergenggam dalam diri engkau ya Rasulullah. Wa kataba asma'u ahlun nar wa kataba asma'u abaihim wa qabilatihi. Coba tuh. Di tangan kirimu ketika itu tertulis nama-nama anak-anak Adam dari anak umatmu dan nama bapaknya dan nama kabilah di mana dilahirkan. Dan salah satu di antara umatmu inilah dia. Apa kata Rasulullah SAW? La tu'adzibah. Jangan kamu bawa kepada dia untuk diazab. Berikan dia untukku. Itu malaikat ngeyel tuh ceritanya tuh. Sampai Allah sudah turun tangan. Wahai malaikat, kamu tahu siapa yang bicara itu? Muhammad kekasihku. Coba tuh. Langsung diambil tangan si fulan, dibawa ke mizan timbangan. Ditimbang Rasulullah. Memang benar. Si fulan ini ahli neraka dia. Karena dosanya banyak. Kezalimannya banyak. Sehingga Rasulullah menimbang sampai 3 kali timbangan, tetap saja berat dosanya. Sehingga Rasulullah memasukkan tangannya ke sakunya ketika itu. Subhanallah. Diletakkan setelah itu, gak lama kemudian ditimbang kembali dan berat timbangan amal kebaikannya. Sehingga si fulan berkata, ya Rasulullah, ma wada'taka fi mizan. Apa tadi yang kau masukkan dalam mizan itu? Aku melihat dengan mataku, kau memasukkan tanganmu ke sakumu. Terus apa kata Rasulullah? Kamu tahu itu apa? Itu adalah bacaan selawat yang pernah kamu ucapkan ketika itu dan masih kusimpan sampai saat ini. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, itulah dia salah satu kerinduan Rasulullah kepada kita hari ini apa? Sering Allah dan Rasul menyapa kita dengan kerinduan yang luar biasa. Bahkan sampai Nabi itu sering menangis, merindukan umatnya dan menakutkan umatnya. Ada Nabi rindukan, ada umat yang ditakuti Rasulullah SAW. Apa umat yang ditakuti itu? Ayo, ini kus ketiga nih, belum terjawab nih. Masuk. Apa yang membuat Nabi bersedih hati? Nah, tadi ada Nabi menangis karena kerinduan yang luar biasa sehingga dia menyapa kita dengan Allah dengungkan telinganya, hanya cukup dengan salawat, maka kerinduanku kepada engkau dan tidak menyebut namamu lagi. Betul? Karena salawat sudah terucap. Masya Allah. Nah sekarang apa yang buat Nabi pilu? Sedih. Bahkan menangis dia. Bahkan sampai Allah abadikan curhatnya Rasulullah di Al-Quran. Ayo, masih ingat gak tuh? Hah? Ulang lagi. Wa qala Rasul. Semua. Wa qala Rasul. Ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Coba. Ini kalau kus ini gak masuk ini. Pelan-pelan ya. Wa qala Rasul. Harus sama ya. Nah itu namanya zauq. Apa namanya? Harus ada rasa. Nah ketika kita membaca ayat Al-Quran seperti itu, terasa gak di hati? Wajilat qulubuhum. Apa artinya tuh? Bergetar. Ini anak gue ini ya. Tadi siapa Ustaz? Yang tadi Ustaz tanya tadi, kenapa Rasul menangis? Bimbang. Karena orang sedih. Karena orang udah jauh dari Al-Quran. Nah,
Karena bukan jauh. Itu bisa bahasan seperti itu. Karena banyak yang mengabaikan Al-Quran. Nah ini kesepakatan kita. Ini yang biru apa yang merah? Merah. Boleh juga nih kuis. Kayaknya duit sih banyak duitnya nih. Ngomong aja ngomong. Nah ini dapat nih Son. Jadi beli dulu nih. Masya Allah. Nah itu dia ya. Wa qala Rasul. Coba. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasulku kepada diriku, kata Allah SWT. Menangis dia, menyapa Allah dan mengabaikan Al-Quran di akhir zaman. Coba tuh. Makanya kata uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Aku tadi perlihatkan tentang amal-amal umatku. Min awwalil khalq wa akhiriha. Dari permulaan Allah ciptakan namanya bumi, langit, dan bahkan sampai berakhirnya umat ini telah diperlihatkan, dinampakkan amal-amal mereka. Wajadtu bi mahasini amaliha, dan aku telah diberikan oleh Allah, dinampakkan amal-amal yang amal itu dianggap sepele, padahal di mata Allah tidak sepele pahalanya. Betul? Nah, apa yang pertama? Al-adha yumatu anit tariq. Di antara sunnah Rasulullah yang sering kita tinggalkan apa? Halo. Al-adha yumatu anit tariq. Apa itu artinya itu? Halo. Ini udah buka kitab kuning nih kan? Al-adha yumatu anit tariq. Ketika kita melewati satu jalan, betul? Ketika Allah menampakkan kemuliaannya kepada kita, yang barusan kita selesai sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan kita tidak pernah absen dalam hal itu, betul? Kajian-kajian sering kita hadiri, tetapi ketika Allah ingin menguji dua biji mata kita, kadang-kadang kita nggak lulus. Makanya itu yang Nabi ajarkan, wahai fulan, ketika engkau keluar, kemanapun engkau pergi, kemanapun matamu tertuju, kul, katakanlah, Allahumma, ayo, Allahumma inni a'udzubika min su'il manzar. Nah, itu Nabi itu takut gak lulus ketika diuji ibadah kita yang tadi, betul? Ketika diujinya kesalahan kita gak lulus dengan hanya sepele yang Allah berikan. Apa itu? Ketika aku pinjam dua biji matanya memandang sesuatu, ternyata dia tidak melakukan apapun dengan pandangan itu. Gagal dia menjadi hamba yang saleh. Dia hanya bangga dengan dirinya, betul? Dia tidak saleh secara horizontal. Dia hanya saleh secara individu. Salatmu, puasamu, hajimu, bangun malammu, baca Al-Quranmu, individual itu, betul? Nah, ketika aku uji nggak lulus kamu, apa itu kata Allah? Al-adha yumatu anit tariq. Di antara salah satu sunnahku. Nah ini diperhatikan tuh, sunnah-sunnah Nabi yang pahalanya kamu anggap sepele itu. Kata Rasulullah, apa itu? Al-adha, ada sesuatu yang tidak mengenakkan ketika kau pandang di jalanan itu dan membahayakan bagi kaum muslimin lewat. Kau harus menyingkirkannya, betul? Dan itu kita abaikan, tusukan satenya, betul nggak? Belingnya, kerikil yang tajamnya, apa saja yang membuat orang tidak nyaman, bermasalah kita dibuat oleh Allah SWT. Terus apa kata? Sami'na wa cuekna. Nah, tahu dia dicuekin tuh, padahal Allah sedang menyapanya, betul nggak? Diuji ilmunya, diuji pemahaman agamanya, diuji qiyamul lailnya, diuji yatluna kitaballahi wa yatadarasuna, diuji bacaan Al-Qur'annya dan kajian-kajiannya. Nggak lulus. Salatmu, kata Allah, diabadikan di Al-Qur'an di surat Al-An'am. Ayo, masih ingat itu? Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
maka bacaannya enak didengar. Dan itu terjadi pada zaman Nabi Muhammad alaihissalam. Siapa nama satu sahabat yang dapat gelar oleh Rasulullah? Apa gelarnya itu? Mizmar Daud. Apa yang Mizmar? Suara seluring. Nabi Daud saking merdu suaranya. Dan aku sering mengundang sahabat ini di hadapanku ngaji. Dan kalau sudah dia baca ayat, maka dipastikan aku udah menangis. Siapa sahabat itu? Kuis juga Ustaz. Kuis nggak? Siapa itu? Muat di Jabal. Salah. Kuis juga Ustaz. Kuis ya? Apa? Kuis juga. Kuis yang biru nih sekarang. Biru. Dia lagi dapat. Yang lain dong, yang lain dong. Yang lain dong. Kasih clue. Nah ini biru nih ya. Saya mau lihat dulu masih ada nggak isinya. Oh lumayan juga. Entar nuker ke saya bisa. Nah, siapa kira-kira namanya sahabat itu? Lupa juga. Siapa Ji? Zaid bin Sabit. Salah. Nanti gagal tuh. Balikin. Namanya Abu Musa al-Ash'ari. Sampai dijuluki Rasulullah SAW karena suara indah ketika membaca Al-Quran. Makanya bagi seorang hamba ketika diberikan anugerah oleh Allah dengan suara yang indah itu, perbanyaklah baca itu. Betul. Kalau lagi karaoke bagus suaranya. Betul nggak? Giliran ngaji nggak keluar suaranya. Ada nggak begitu? Banyak. Mana orangnya? Banyak. Mana? Di sini nggak ada. Di sana. Kita kan kalau nyanyi cakep tuh suaranya ya. Sebenarnya hati ini rindu kepadamu. Cakapan suara aku. Ikan bawang. Nah itu kenapa tuh kayak gitu suara ketika dia nyanyi, dilepasnya, ditahannya, dibikin iramanya luar biasa ya nggak? Iya. Begitu senangnya, gimana ke Al-Quran? Zalim kita, betul nggak? Kalau nggak sebagus yang tadi itu kita baca Al-Quran, bermasalah kita sama Allah. Makanya di awal pertemuan kita di zaman dulu tuh, kita di mana? IPMB ya? Iya. Kita belajar makhraj, maudhi' dan sifat. Oh, masih ingat gak tuh? Mana orang yang masih ingat gak? Kalau ditanya satu-satu udah lupa lagi nih. Bukannya kritis mana lagi nih? Itu udah butek gitu apanya? Hah? Materinya udah mana ya? Lembarannya. Dulu siapa nih Pak? Siapa namanya yang suka kreatif itu? Siapa namanya? Kang Yep. Bang Yep ya. Nah, beliau suka datang tuh. Sekarang ini nggak dikasih tahu. Udah ada Oh, ada halangan ya. Masalah itu luar biasa. Maudhi' sifat. Nah, makanya orang ketika baca Qur'annya indah, enak, bukan hanya iramanya, betul nggak? Tapi karena kehebatan makhrajnya dan mengetahui sifat yang berlawanan dan tidak berlawanan. Mana yang lin, mana yang lembut, mana yang isti'la, mana yang istifal, betul? Mana yang jahar, mana yang hamas, betul nggak? Mana yang apa lagi? Itlaq, mana yang impitah. Nah itu yang berlawanan tuh. Masih ingat nggak tuh? Mana yang ismat, mana yang islaq, mana yang sopir, mana yang tapashi. Kalau nggak dikuasai susah. Nah betul nggak? Nah kayak gitu Rasulullah. Makanya Rasulullah mempelajari itu dan sahabat pelajari itu. Makanya sehingga karya-karya Rasulullah ketika pertama dikirim, siapa nama pemuda yang dikirim ke Madinah ketika itu? Bahkan Nabi belum berangkat ke Madinah, tapi Nabi sudah dikenal namanya di Madinah. Masih ingat nggak namanya? Masih Siapa tuh? Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair. Nah, Nabi dapat yang biru nih. Wah. Nah, sini Be. Sini. Oh, gue lagi kus-kus aja. Suka malu-malu ah. Berkali dari Ustadz nih. Ah, insyaallah. Oh. Mus'ab bin Umair namanya, betul tuh. Nah inilah kisah pertama di mana Rasulullah dikenal di kota Madinah, sehingga ucapan ketika Rasul datang apa? Tol'an. Nah itu beliau tuh saking gembiranya. Itu Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair punya ciri khas. Apa ciri khasnya? Apa ciri khasnya? Ayo, apaan? Naik pohon. Bukan naik pohon. Saya. Khasnya beliau itu wangi badannya luar biasa. Nah, baru bangun jeda wangi. Ya, kalau beliau pakai parfum set. Orang masih dalam, wangi udah keluar.
Itulah Mus'ab bin Umair, subhanallah. Ya, laki-laki pertama yang dikirim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya orang-orang yang tadi kalau Rasulullah ketika salatnya hebat, puasanya hebat, betul nggak? Hajinya bagus, salatnya pun hebat. Enggak, kata Rasulullah. Dia gagal ketika aku uji 2 biji matanya itu. Nggak lulus dia. Makanya dia hati-hati itu. Banyak orang yang salat secara individual. Makanya apa kata Rasulullah? Aku jauh lebih menyukai umatku yang bergaul. Setelah dia salat, dia bergaul. Betul? Ketimbang dia habis salat, menyendiri saja dia. Di antara umatku, aku lebih suka di antara umatku yang salatnya bagus, tapi dia bergaul. Ketimbang yang bagus salatnya tidak bergaul. Nah, berarti apa manfaat salat itu setelah itu? Hablum minanas. Makanya kan kita tadi salat berjamaah harus saling sapa itu. Nah, ini banyak sekali di antara sunnah-sunnah Nabi yang sering tinggal, yang pahalanya luar biasa. Nah, dia, ini salah satunya yang tadi kita sebut apa tadi? Waspadalah terhadap biji mata ketika dipikir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya bagaimana nilai sholat orang kayak gitu tuh? Kajian orang kayak gitu tuh, sampai nggak di langit? Nggak sampai. Dia hanya dapat kebanggaan buat diri dia saja. Makanya Allah abadikan, wa ma kana salatuhum 'indal bait. Tidak kuanggap mereka salat di rumahku, maksudnya di masjidku, di Ka'bahku. Walaupun mereka haji 1000 tahun, walaupun haji dan umrah ribuan kali, illal nih, wa ma kana salatuhum illa muka'an wa tasdiyah. Tidak ada artinya salat mereka berdiri waktu lama kecuali hanya dapat tepukan tangan. Dengan takbirnya tepukan tangan, Allahu Akbar, tepukan tangan, Sami Allah liman hamidah, muka watas dia bersiul-siul saja. A'udzubillahi min, alhamdulillahirabbil, bersiul. Nilainya coba tuh. Allah sah saja ngomong begitu, betul nggak? Sah nggak Allah ngomong kayak gitu? Sah. Allah bersumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan makhluknya, boleh apa tidak? Boleh, hak beliau, betul nggak? Hak Allah. Nah, makanya salatmu, berdirimu, tidak kuanggap, kata Allah saja. Hanya satu kesalahannya coba, tidak pandai bergaul dengan manusia. Makanya tadi itu nggak pandai bergaul dengan makhluk yang lain. Akhlaknya kepada Allah nggak ada, akhlaknya kepada pepohonan nggak ada, kepada manusia nggak ada, kepada Al-Quran nggak ada, betul? Nah, itu masalahnya, gagal deh. Nah, ini di antara sunnah-sunnah yang ditinggal. Ini ya, kita bicara tentang sunnah ya, ini ya. Halo. Nah, tentang sunnah-sunnah yang sering kita tinggal, itu baru dalam horizontal kemanusiaan. Nah, sekarang kalau kita masuk dalam individual kita untuk sholat kita, apa di antara sunnah yang sering ditinggal, yang pahalanya luar biasa kalau ada orang yang melakukan itu? Apa tuh kira-kira? Ketika sholat? Siwak. Hah? Apa tuh? Ketika masuk pertama ke masjid, dia hanya melepas sendal terus berjalan. Apa doanya? Nah, Allahumma tahli abwaba rahmatik. Nah, ketika dia keluar apa? Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Nah, sering dilupain tuh, betul nggak? Padahal dia sudah hafal. Kadang-kadang Allah melupakannya, nggak diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena tadi apa kesalahan dia? Salatnya ketika dia masuk ke shaf itu dia meninggalkan sunnahku, kata Rasulullah. Apa sunnah Rasulullah? Istawu. Nah, apa artinya itu? Luruskan shafmu. Nah, ketika imam mengatakan istawu, maka berikanlah komando dan bantulah imam itu. Karena ada para sahabat ketika itu ngeyel dia. Ketika Nabi takbir, sampai Nabi menggagalkan takbirnya. Karena ada sunnahku yang kau tinggalkan. Coba. Ngeri nggak tuh? Ternyata bukan hal yang sepele yang kita anggap itu. Membusungkan dada. Oh, itu tuh. Allah Akbar. Ada nggak begini sholat? Mana orangnya? Kalau ini maju nggak apa-apa. Ini ya. Nah, ini dada maju. Nah, ini perut maju nggak apa-apa ya nggak bos? Halo, assalamualaikum. Kita kembaran juga ini bertiga nih ya. Ini maju nggak apa-apa. Ya kan ini maju. Ini beda. Kalau dada maju Beda. perut maju. Beda.
Sebenarnya itu perut buncit tuh nggak bagus sebenarnya ya. Padahal Umar tuh pernah tuh sahabat, tuh, seorang sahabat tuh. Kaifa batnuka? Ditanya sama Umar. Gimana perut kamu? Allah, hadha barakah. Wallah la. Apa artinya? Demi Allah enggak. Nah, demi Allah tidak berkah perutmu itu. Sampai digituin tuh. Makanya ini kita kalau buncitin gimana urusannya ini? Karena sahabat tuh hadza barakah minallah. Coba pede ngomong kayak gitu. Umar mengatakan la, wallahi la. Demi Allah, perutmu yang besar itu bukan tuh menunjukkan keberkahan. Digituin. Wah, ini parah juga kiranya. Menunjukkan kasratul ta'am. Apa sih? Banyak makan. Wa hubbun naum. Habis makan ngorok dia di kursi. Waduh. Kasus nggak tuh? Kasus nggak tuh? Ajib. Ada nggak ya? Saya nggak nyindir deh. Saya juga kena nih. Tapi ini saya nggak nyesel Pak. Tahu nggak nih kenapa nih saya kuncit gini? Udah saya kecilin nggak bisa. Karena dulu ketika saya pulang ke Lombok, itu saya kurus kayak Libi. Mak sampai nangis, kurus sekali anakku. Apa yang dimakan di Jakarta katanya? Astagfirullahaladzim. Nah itulah dia. Akhirnya apa kata mak saya? Nah nih, Ji, ntar mak doain ya, biar lo gendut. Bunyi gendut. Nah ini kayak enak apa? Masa ada angin? Gendut. Akhirnya langsung balik ke Jakarta. Jadi begini urusannya. Sampai sekarang dari bujangan coba. Masya Allah. Dari 27 tuh pinggang. Kecil kan 27? Iya. Nah sekarang sampai 36. Kasus nggak? Wallahualam. Nah, jadi kita kembali Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi ada salah satu sunnah yang ditinggal. Nah, ingat tuh ya. Apa itu tadi? Nah, meluruskan saf satu. Nggak lurus bahaya. Lagi jangan remehin tuh. Makanya itu diancam oleh Allah. Itu baru satu tuh. Nih satu, tidak meluruskan saf. Yang kedua apa tadi? Tidak merapatkan bahu. Nah, ini banyak sekali kesalahan di dalam berjamaah. Dan kita pede mengatakan kita selalu berjamaah. La salata liman khalfis saffil. Tidak aku anggap salat kamu wahai fulan. Tuh coba tuh dianggap Allah. Gini ya tuh. Enggak dianggap salatnya. Enggak sempurna maksud Allah SWT. Nah sementara kita dengan makanya nilai ibadah kita enggak ada nilainya. Ketika Allah uji 2 biji mata kita setelah kita salat, enggak lu ketemu dengan penyamun. Tukang apa tuh? Tukang sampah di pagi hari. Betul enggak? Nah, kita tidak pernah mengatakan satu kebaikan kepada dia. Ya Allah, makasih ya. Betul? Kau telah nampakkan 2 biji mataku bertemu dengan si pemulung ini ya Rabb. Betul nggak? Muliakan hidupnya ya Rabb. Angkat derajatnya, sehatkan badannya, jaga dia sampai kembali ke rumahnya. Betul? Pernah nggak kita punya doa begitu? Enggak. Nah itu masalahnya. Masalah itu nah, padahal kita sholat. Nah makanya Rasul hati-hati itu. Hati-hati. Wa ma kana salatum indal baiti illa muka'an wa tasdiyan. Nah nih, tidak pernah kuanggap salatmu ketika kau berdiri kecuali hanya tepukan tangan. Sama nggak tuh lagunya? Nah begitu. Ya Sob. Yang kedua apa? Dan siulan belaka, bersiul. Coba nilainya ibadahnya tuh. Nah sementara kita begitu khusyuknya, betul nggak? Nah pertanyaannya, untuk apa aku ciptakan kayak begitu? Kau gerakkan hatimu untuk sholat. Ternyata wa ma kana Allah yu'aduhum bihatul hayati dunya. Ternyata itulah bentuk azabku kata Allah SWT. Makanya ngeri Bapak sekalian. Makanya enggak semua orang dikasih hidayah itu. Walaupun dia sudah hadir dalam majelis ilmu, walaupun dia sudah hadir dalam kajian-kajian, dalam salat, enggak semua dipilih oleh Allah. Syariatnya banyak sekali itu. Berapa banyak sunnah yang kau abaikan dan kau anggap sepele itu di mata Allah, tidak pernah sepele. Masya Allah. Alhamdulillah amin. Dalil. Nah yang ketiga apa? Merenggangkan shaf. Hati-hati tuh. Ya, bahu dirapat, masih direnggangin lagi. Mata kaki sejajarkan walaupun tidak kena dengan jemari dengan jemari. Sejajarkan tidak mata kakinya. Bahunya harus dirapat. Nah, kalau dia tidak rapat sekarang, saudara udah tahu ilmu itu. Nah, ini masalah nggak tuh? Masalah? Dia tidak sampaikan, nggak menegur tuh sebelahnya. Pak, kita saling bantu Pak. Pernah nggak begitu?
di EPM kita. Iya. Oh, Pak, selamat Pak. Selalu sate. Harus begitu Bapak Saudara. Nah, ini sudah sampaikan. Ala hal balaghtu. Bukankah sudah disampaikan? Halo? Nabi itu kalau udah ceramah kayak begitu, aku sudah sampaikan ya Rob. Apa begitu Nabi? Saking takutnya kalau diminta pertanggung, kalau nggak disampaikan, ngeri nggak tuh? Iya. Makanya jangan diabaikan itu. Bahkan Rasulullah mengatakan, wa ma kana salatuhum, tidak dianggap salat mereka di belakang shaf, dalam keadaan mereka sendiri. Ini shafnya, ini kan tuh. Shaf ada penuh. Di belakang sendiri Allahu Akbar. Ada nggak begitu? Ada. Nah, nggak sah dia sholat berjamaahnya. Dia harus Pak pundak di depannya. Itu sunnah yang gitu. Dia ada sunnah yang ditinggalkan tuh. Tepuk yang di depan itu. Kalau memang nggak ada yang berwudu, nggak ada orang yang berwudu selain kita nih, udah di mana lagi ya? Nggak ada yang datang nih kayaknya. Bila kita mengatakan demikian, maka harus ditepuk yang di depan kita dan di tengah. Jangan di pinggir sana. Udahlah. Dia bikin saf di kanan. Ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Nah, ini sunnah-sunnah yang sering ditinggalkan, kacau urusannya. Nah, hal-hal yang sepele itu Bapak Ibu sekalian. Betul nggak dalam sholat kita? Na'udzubillah min. Nah, sementara kita luar biasa dirajinkan sama Allah, didatangkan sama Allah. Ternyata kata Allah, aku hadirkan dia dengan tenaganya. Padahal dia pakai motor, pakai kendaraan. Nah, apa kata Allah? Illa muka'an wa tasdiyah fadzuqul azab. Rasakanlah azabku. Kenapa Allah mengatakan rasakan azabku itu? Padahal kamu salat, kamu ngaji, kamu umroh. Betul? Kamu tawaf. Apa azabnya? Rasakanlah kecapeanmu tok. Betul nggak? Hartamu aku udah ambil. Emang orang ke Mekah nggak pakai harta? Azabku azab tuh hartanya. Ku azab keletihan badannya. Nggak ada kebanggaan lagi dengan ibadahnya. Allah menolaknya. Nggak diangkat ibadahnya itu. Na'udzubillah min dzalik. Karena kesalahan yang fatal tadi itu dianggap sepele oleh Allah SWT. Bisa dipahami insyaallah? Insyaallah. Siap praktek ini? Siap. Harus pulang kita harus praktek itu. Ya. Ya. Pada Rasulullah, ana kal mir'ah fi wadhhri. Aku dengan kalian di belakang imam seperti ada apa? Nih, mir'ah partnya mir'ah. Cermin. Antara aku dengan punggungku dengan kalian seperti cermin. Aku melihat kalian. Coba tuh. Nah, ayat sendiri. Ya nggak? Yang dihadirkan jamaah ratusan orang yang nggak mampu kita meluruskan dan kita tidak melihatnya. Betul? Kecuali Rasulullah. Nah, itu. Makanya perlu dibantu imam itu. Nah, kalau nggak dibantu imam itu, sementara sudah menyampaikan dan jamaahnya tentang fikih, tentang makmum nggak dipahami. Nah, masalah nggak tuh? Maka apa urusannya dengan imam? Mu'adzabun min qabli ba'dal wasan. Aku kan azab orang-orang itu sebelum penyembah berhala. Aduan aku azab. Ngeri nggak tuh? Berarti nggak remeh itu, betul nggak? Berarti nggak boleh remeh itu sekarang. Salatmu nggak dianggap, baca Quranmu nggak dianggap, karena kau meremehkan satu sunnahku. Loba tuh. Mu'adzabun min qabli ba'dal wasan. Aku akan azab kamu sebelum penyembah berhala kamu dulu diazab. Nah, ngeri nggak tuh? Makanya jangan senang-senang dulu kita nih. Makanya kenapa kita ketika masuk masjid, ya Rabb, Allahumma inni as'aluka min bukan, Allahumma ftahli. Tolong kau buka pintu rahmatmu untuk si pendosa ini ya Rabb. Untuk si angkuh ini ya Rabb. Si sombong ini ya Rabb. Betul nggak? Kita harus baca diri kita, bacain Allah tuh. Betul nggak? Ini dari si sombong yang telah datang ke undang ya Rabb. Tolong kau buka pintu rahmatmu. Tolong kau berikan ibamu. Tolong kau layakkan hamba ini ya Rabb. Nah, betul nggak? Halo? Nah, makanya di akhir ayat di surat At-Taubah apa akhir ayatnya? Ayat 18. Halo? Ayo, nanti agak susah nih. Nah, itu boleh cepet tuh. Ada nggak deh? Udah nggak ada ya deh. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Audio input. Apa tuh? Ikut. Nah, Bisa ikut kata dia. ada yang ikut. Bisa ikut. Nah, jin-jin juga datang nih Bapak sekalian. Makanya jangan ini ya, halo. Ayo. Yang ngaji sama kita malam ini pasukannya 3 bos. Pertama siapa ya?
Manusia. Dua siapa? Jin. Oh, malaikat tuh. Tiga siapa? Nah, ini yang tiga nih bos. Jangan nyender terus tidur. Wassalamualaikum. Sambat udah tuh. Anda pulang. Ngapain rupiah? Pulang gue. Waalaikum gitu. Sambat. Kenapa sambat? Tidur. Nyender mulu. Menyender boleh, tapi jangan tidur. Itu salah kan? Nah, gitu apa sekalian. Oke. Jadi canda mulu ya. Tapi ada pesan moralnya ya. Iya. Senang kan nih? Yang benar. Pagi. Oh, bang. Ini yang paling enak. Oh, yang bongkak. Biar kurus. Oh, berkurus itu. Masya Allah. Nah, itu. Makanya apa ketika Rasulullah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kenapa kau lakukan doa kayak begitu? Ya Rabb, inilah hamba yang telah kau undang hari ini. Tolong kau layakkan ya Rabb. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Moga-moga dengan kedatanganku ini nggak ada garansi yang pasti, betul? Nggak ada garansi, maka jangan pede-pede. Nabi mengatakan dalam hadisnya, la tu'jabu bi'amali 'amilin hatta turafu khawatim. Jangan pernah kamu bangga terhadap kebaikan. Tuh, jangan pernah kamu bangga terhadap kesalehanmu. Karena sesungguhnya engkau tidak pernah mengetahui bagaimana akhir kematianmu dengan kalimat itu, dengan kebaikan itu. Nggak ada yang menggaransi kita dengan kalimat la ilaha, dengan syarat kita dengan itu nggak ada kalau. Makanya pas alul huda, mintalah hidayah. Itu mana kalimat fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Moga-moga yang hadir hari ini kata Allah dilayakkan mendapatkan hidayah. Nah, Allahumma inna nas'aluka min. Makanya ketika kita keluar dari majelis ilmu, betul? Apa yang kita lakukan? Ya Allah, berikanlah semua kelebihan yang telah kau turunkan di tempat ini ya Rabb. Dan layakkan itu untuk diri hamba, betul? Karena aku ini pendosa, aku ini angkuh, aku ini sombong, aku ini bakhil, aku ini seorang yang apa? Pendendam, betul nggak? Tapi kau tutupi segala kekurangan itu ya Rabb. Bukan karena kehebatanku ya Rabb, betul? Tapi karena kemuliaanmu ya Rabb. Makanya Allahumma Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta arhamur rahimin. Rabbana amanna. Ya Rabb, tetapkanlah kami beriman kepada Engkau. Warhamna, layakkan kami diberikan rahmat-Mu ya Rabb. Faghfir lana, ampuni kami terhadap hilaf kami. Wa anta arhamur rahimin. Engkau lah pemberi rahmat, itu layakkan kami itu ya Rabb. Nah, jadi ketika kita masuk majelis ilmu banyak doa. Nah, ini yang ditinggal nih. Halo? Hilang doanya, hilang harapan mereka. Bah, ini masalahnya tuh. Ini di antara salah satu sunnah-sunnah kenabian yang ditinggalkan di saat ini, yaitu meninggalkan berdoa di saat musafir. Kita meninggalkan keluarga kita, meninggalkan siapa lagi? Anak kita, pekerjaan kita, ke tempat yang kita tuju hanya satu, untuk menjadi orang-orang yang mencari ilmu dan karunia Allah. Salah satunya ilmu yang manfaat itu. Makanya fa'akthiru bid-doa. Dalam perjalananmu menuju tempat ini, sampai ke tempat ini pun jangan pernah kau tinggalkan doamu, karena doamu dikabul oleh Allah SWT. Coba, nah, itu antara sunnah yang ditinggalkan itu. Udah doa belum? Yang benar. Doanya apa nih? Minta. Minta itu lagi. Nah, itu ya. Nah, ini banyak sekali yang kita abaikan. Makanya Nabi itu menangis dia. Banyak lalai. Betul. Nah, itu ya. Halo. Nah, insyaallah ya. Nah, apa selanjutnya? Sering-sering kesalahan kita. Nah, nih yang Nabi katakan tadi. Wa wajadtu fi masiya amaliha an-nukha'ah takunu fil masjid la tudfan. Nah, itu. Itu apa artinya itu? Wa wajadtu fi masiya amaliha. Aku telah mendapati umatku dosa yang mereka remehkan. Tuh, ada dosa yang diremehkan tuh. Ah, sepele ini. Tuh, ada begitu tuh. Kayak tadi, baru segitu doang, asap. Ada itu tuh. Apa itu? An-nukha'ah takunu fil masjid. Membuang ludah sembarangan. Nah, ini antara dosa yang diremehkan. Membuang ingus sembarangan. Udah tahu pilek
Udah pileknya nggak sembuh-sembuh sampai 6 bulan, warnanya bukan hijau lagi. Ungu lagi warnanya. Kena sendal orang, kena sendal, betul nggak? Kena sepatu orang. Dan bukan hanya itu, orang melihat bekas ludahnya, bekas ingusnya, maka Allah tidak akan mengampuni dosa orang tersebut sampai dia apa? Sampai dibersihkan atau di apa? Ditimbun dengan tanah. Coba segitu saja. Hal-hal yang sepele, ibadahnya bagus, nggak ada dilihat sama Allah ibadahnya. Ngeri gak tuh? Sia-sia dia. Nah, ini diantara sunnah-sunnah kenabawian yang sering ditinggal oleh kita hari ini. Makanya orang-orang yang pemakmur masjid sampai disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya itu? Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah. Nah, itu dia. Wa lam yakhsha illa Allah. Nah, ini dia. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Pemakmur masjid itu satu, dia harus melibatkan aku dalam keseharian mereka. Itu mana amanah. Ya, kita beriman. Apa arti iman di sini? Coba. Apa arti iman itu? Makanya kenapa Rasulullah dan para sahabat ketika hadis Hanzalah menyebutkan, masihkah kamu beriman? Di masjid ngomong kayak gitu tuh Abu Bakar tuh. Bagaimana imanmu hai sahabat-sahabatku? Bagaimana ibadahmu hari ini? Bagaimana akhlak kalian? Coba tuh. Bagaimana roh jihadmu? Dan ada satu sahabat menjawab pertanyaan itu. Asbahtu minal munafikin. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, engkau telah mendapati aku orang munafik. Coba. Kita berani nggak ngomong kayak begitu? Kenapa nggak berani? Karena kita lebih pantas padahal, betul nggak? Kita lebih pantas. Aku orang munafik ya Rabb. Tuh, sahabat yang dekat sama Rasulullah. Ahaduk kutabi Rasulillah, salah satu pencatat wahyu Hanzalah, dia berani mengatakan aku orang munafik. Nah, itu yang membuat terperanjat sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kaifa qultazat? Bagaimana kau bisa mengatakan kalimat itu? Wa ana arifuk, aku tahu siapa engkau. Coba tuh. Kamu adalah orang yang di belakang Rasulullah setiap salat. Yatluna kitaballahi wa yatadarasuna, setiap kajian kamu menangis. Seakan-akan ka'annaka ayal ain, seperti kau melihat surga dan neraka di depanmu. Dan bagaimana kau bisa mengatakan engkau orang munafik? Kami tidak melihat itu. Coba sekilas ahli ibadah, ahli ilmu, betul? Gak ada yang tahu kemunafikan itu, betul nggak? Makanya pertanyaan saya, apa bedanya ujub dengan takabur? Ayo, apa bedanya itu? Nih kuis nih, wah, ini harinya biru lagi nih. Ntar Pak Hadi yang ganti, tenang aja. Nih. Balik tuh jawabannya. Kebalik-balik. Ayo, dibalik lagi. Ya udah. Nih, ini dong. Kasih sebutan dulu. Kasih jawabannya ke dia. Siapa ya? Apa bedanya ujub dengan sombong? Nah, kalau bahasa itu al-kibriya. Ayo nih, udah lama ngaji juga nih. Kajian beberapa puluh tahun ini. Beda sama sombong. Kalau sombong actionnya. Paham ya? Apa tuh ujub? Dia mainnya di hati. Betul? Nah, kayak Pak Husin nih, Ustadz Al-Goblek. Ustadz Goblek. Bangun jam berapa aja? Bangun jam berapa biasanya? Cepet sama sikit ceramahnya. Pipis. Kencing, pipis ceramah. Masih ingat ceramah beliau? Mantap. Saya masih ingat tuh, tahun dulu ya. Jam berapa dong? 2 jam bangun. Jam 3, apa kata hatinya? Dia terus, nggak ada lagi yang lebih hebat dari gue nih. Nggak ada yang ngomong tuh, nggak ada orang lihat, betul nggak? Itulah ujub, bangga diri. Hati dong yang main. Itu jauh lebih parah dari Nah, makanya hati-hati tuh. Ujub itu bahaya. Aku yang tahu, makanya kemunafikan sering datang melintasi jiwamu, betul nggak? Makanya hati-hati tuh. Kalau sombong, action badannya terlihat. Waqamtun nas, suka yang tadi dia bilang. Suka menghina manusia, menolak kebenaran. Nah, itu angkuh tuh bedanya di situ. Action dia tunjukkan dirinya karena dia merasa lebih di antara yang lain. Nah, merasa doang padahal nggak punya. Itu masalahnya. Nah, orang-orang seperti itu kata Rasulullah, itulah kemunafikan tersering. Amanah. Masihkah imanmu? Coba ditanya itu sahabat. Coba kita pernah nggak nanya begitu? Nih, di antara sunnah-sunnah kenabawian yang sering kita tinggalkan.
kita tidak pernah menyapa teman kita, Pak, gimana kabar Anda, Pak? Padahal begitu kita. Sekarang dibalik, Pak, kayak Pak Iman, bagaimana kabar Imanmu hari ini? Nah, oke? Nah, bertambahkah atau berkurang? Nah, kan gitu, yang kus yazdat, berkurang atau bertambah? Makanya kan kalau kita sudah ada ikatan begini nggak marah dong ya enggak? Nah, gitu maksudnya. Makanya sahabat-sahabat karena sudah ikatan jiwanya kuat, hatta tanpa pun dia minta izin datang ke rumah minta makan, itulah persaudaraan itu. Iya, luar biasa. Makanya tamunya kalian tamuku Rasulullah, tamu Rasulullah tamunya kalian. Sebegitunya hebatnya para sahabat tuh menempatkan dirinya. Makanya ketika mereka dengan istri yang sahabat yang lain saling berbaur mereka. Coba tuh, karena ada ikatan yang berbeda. Makanya ketika ditanya, apa hari ini kamu bawa? Apa isi kantongmu? Ditanya bos. Halo, besok kalau masuk tuh, jalan berjamaah di IPM ya, IPM tanya, apa isi kantongmu? Tanya bos, satu-satu. Itu sangat sunnah Rasulullah. Ada sahabat, aku bawa dinar nih, aku bawa dirham nih. Kamu apa bawa? Aduh, saya nggak ada bawanya. Saya hanya bawa al-basalu was-saumu. Apa itu artinya? Hah? Halo? Al-basalu was-saumu. Apa artinya itu? Aku hanya bawa di kantongku ini apa? As-saumu. Yang kita makan tadi apa itu? Yang kita makan. Bakso. Bukan tuh enak. Yang satu lagi yang pedas. Saya hanya bawa cabai sama as-saumu dan bawang putih wal basalu dan bawang merah. Tuh isinya jubahnya tuh. Karena aku nggak punya seperti kalian. Barangkali ini ada yang manfaatin. Sebegitu hebatnya iman mereka ketika masuk ke masjid Allah, mengutamakan kepentingan banyak Nah, kalau kita kan beda, betul nggak? Nah, itu maksud saya tuh. Ya juga, jangan juga bawa bawang ya. Itu kan gambaran kiasnya. Besok ada cacaran, usah ceramah bawa bawang. Salah tuh. Besok masuk pro aja kita. Kamar gua tuh mau beli Cabe. Ustaz tuh boleh tuh bawa cabe katanya. Bukan begitu maksudnya tuh kiasnya. Bawa ATM, ya enggak? bayar OTP cabai bawa. Bawa duit, ya enggak? Nah, kayak begitu. Nah, itulah iman. Makanya ketika ditanya seperti itu oleh Abu Bakar Siddiq, apa kata Hanzalah? Langsung imannya bangkit. Asbahtu minal munafiqin. Aku orang munafik. Tuh. Makanya sahabat gak percaya, bagaimana Anda orang munafik? Ahadu kutabi Rasul, salah satu pencatat wahyu Allah, kamu orangnya. Tuh. Yatluna kitab Allah, ketika kita kajian bersama Rasulullah, kamu menangis bersedih-seduh tangisanmu. Seperti kau melihat neraka di depanmu dan surga di depanmu. Apa jawaban Hanzalah setelah itu? Coba dengerin tuh apa. Pasnal azwaji wal auladi wad day'at. Bagaimana tidak wahai sahabat Abu Bakar Siddiq? Ketika kita salat bersama Allah di sini, Allah masih hadir bersama kita. Al-muraqabatullah, Allah sedang menatap kita. Begitu khusyuknya kita, mampu menghadirkan Allah pada saat itu, betul. Bagaimana ketika kita melepas salat kita tidak bersama Rasulullah dan selesai kajian-kajian, kita melewati pintu Rasulullah keluar bertemu dengan sendal kita. Pasnal azwaj, bertemu dengan anak istri kita. Perniagaan kita pilih kerugiannya. Aina Allah, kok nggak sama level iman yang kita rasakan di masjid, di majelis ilmu dengan di luar? Bukankah itu suatu kemunafikan? Anta'lama annallah ma'aka haitsu ma kunta. Kita tidak pernah mampu menjadikan Allah hadir dalam segala dimensi apapun. Itulah kemunafikan. Ngeri gak tuh? Ngeri dong. Habis ini aja ya? Lanjut. Yang bener nih. Gue mau pulang nih. Lebih malam, lebih pagi, lebih lancar. Enak aja. Ya. Nah, akhirnya penyakit ini semua kemunafikan kita, betul nggak? Sunnah-sunnah yang saya kita tinggalkan karena kebohongan kita. Ternyata siapa yang tidak pernah menginginkan itu? Siapa ya? Siapa? Yang tidak menginginkan itu siapa? Bukan kamu. Kamu mah kepingin jadi orang sempurna di mata Allah, betul nggak? Tapi Allah tidak berkenan. Apa ayatnya? Apa bunyinya? Yang terakhir nih, mau diskusi kita ya. Walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum. Walakin karihallahum bi'athahum.
Bukan kamu yang tidak pernah bangkit dari jalan baik, tidak. Walakin karya Allah, aku yang membenci keberangkatanmu menuju kebaikan itu. Pasal batahum, sehingga aku lemahkan hatimu dan jiwamu untuk melakukan menjadi sponsor kebaikan. Gak mampu kalau lakukan. Walaupun sudah berhari-hari kamu agendakan itu, betul nggak? Ku bikin kau sibuk, betul. Ku bikin kau menghalangi kajian-kajian yang hadir itu, karena aku tidak pernah menyukai keberangkatanmu. Nah ini kita takuti, betul nggak? Ketika Allah tidak menyukai keberangkatan kita, lihat. Nah, makanya Nabi, ya Rob, jangan pernah kau tinggalkan aku, walaupun hanya sekejap dalam pandangan. Tuh Nabi kok gitu doanya tuh. Nah kita nggak pernah ngomong kayak gitu sama Allah, ya nggak? Kenapa kita nggak pernah begitu ngomong sama Allah? Karena muraqabatullah, karena kita tidak pernah merasa dekat dengan Allah. Kita hanya dekat ketika pegang Al-Quran, betul nggak? Kita hanya dekat ketika sholat berkumandang, betul nggak? Ketika keluar dari itu, nggak ada Allah di situ. Nah ini penyakit yang di zaman sahabat pun sudah ada, apalagi zaman kita. Nah ketika itu terjadi, maka langsung Abu Bakar bersama siapa? Hamzah menghadap Rasulullah. Ketika itu keteranganmu, aku juga merasakan hal yang sama. Tuh Abu Bakar langsung berasa tuh. Nah di sini kita berasa nggak? Mana orangnya nih? Berasa nggak? Nah kita semua berasa tuh. Masya Allah. Datang ke Rasulullah, minta obat, nggak lama-lama tuh. Itu hebatnya sahabat tuh. Nah kita kagak, dendam sampai dijebak setan. Berpuluh tahun masih bakhil dipelihara, sholatnya cakep, kenyang sendiri. Nah nggak ada empatinya sama orang. Dengar tukang sate, jam berapa tuh sate tuh lewat tuh rumahnya? 10. Nah, jam 10, jam 11. Kita lagi ngapain tuh jam segitu? Nonton TV, entah wudhu, entah apa. Nah, pertanyaan saya sekarang, tukang sate, tukang sumai, pernah dengar nggak sumai itu kalimat? Oke, apa pernyataan kita sama Allah ketika mendengar itu? Ternyata ini bukan bahasa sembarangan yang menembus tembok-tembok rumahmu, kata Rasulullah. Betul? Nah, coba apa jawabannya? وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Bisa nggak tuh ngaji gitu? Enggak. Ini gurunya doang nih, senang denger aja dia. Sekali tuh. Nah kayak gitu Bapak Ibu lihat. Ya Rob, waja'alna al-laila libasa. Kau jadikan malam itu sebagai tempat kami istirahat dan tidur, tapi dia tidak ya Rob. Pernah nggak mengatakan itu? Masalah lagi tuh. Waja'alna an-nahara masa. Kau ciptakan siang buat kami bekerja, tapi dia kau balik ya Rob dunianya ya Rob. Malam tempat dia bekerja, betul? Tapi siapapun dia ya Rob, suara tadi ketika menembus tembokku bukan suara yang biasa, betul nggak? Orang beriman tersentuh jilatnya. Ya Rob, maafkan aku ya Rob. Betul? Aku tidak akan membuka dompetku ya Rob untuk membeli. Betul? Tapi aku punya doa, betul nggak? Yang mustajabah untuk si fulan. Dia saudaraku ya Rob. Jaga dia, habiskan dagangannya ya Rob. Betul? Berkah dan muliakan hidupnya ya Rob. Pernah nggak makan itu? Pernah nggak makan itu? Nggak pernah. Kasus nggak tuh? Nah. Tanya mesinnya tuh, berapa tusuk lagi saya? 100 borong semua. Nah ini hal-hal yang seperti itu ya. Makanya terakhir, barulah kita berkesimpulan ternyata tidak akan pernah engkau bisa menjadi pengamal agama illa bil hidayah. Betul? Tidak akan pernah kita menjadi orang yang terhebat dalam menjalankan amal-amal tentang perkara pengurusan syariat ini kecuali kau harus memohon hidayah benar-benar dan serius, kata Rasulullah. Aku saja meminta hidayah. Apa hidayah itu? Allahumma inni, ayo bareng-bareng. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini kita baca Nabi nggak minta 4 hal ini. Nah, semoga kita dijadikan oleh Allah dan dilayakkan untuk mendapatkan itu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, tentunya menjelang tawakufan kita sementara ini, saya sebagai orang yang diperdayakan selama ini ya, Ustadz Syukri, Ustadz Helmi, Fuad tidak hadir beliau ya.
Nah, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan. Amin. Ya, Ustaz Syukri diberikan kesehatan. Amin. Makin hari makin ganteng ya. Amin. Banyak duitnya. Amin. Jadi orang kaya dermawan. Amin. Ya, mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah kekayaan. Israel udah deket terus nih. Udah biarin aja Israel ya nggak? Yang penting kan Nambah bini lagi nggak kan? ya. Nah, tentunya kita yang bertiga ini sebagai guru tetap yang dipercayakan selama ini, insya Allah saya secara pribadi, beliau ya apa? Memohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita terlalu banyak bicara pasti banyak doa. Banyak. Nah, kalau guru beda. Kalau nggak banyak guru gimana tuh? Nah, makanya definisi Ustaz apa? Awwalu man yakhruj wa akhiru man yadkhul. Oh, artinya apa tuh? Ini aku sampai terakhir nih ya. Nah, guru itu adalah dia orang yang terakhir masuk. Surga. Gila, terakhir surga bukan. Enak amat tuh. Kasian banget Ustadznya. Apa sih ini? Bisa-bisanya. Pertama pulang. Makanya itu definisi Ustadz tuh kayak gitu tuh. Makanya dia harus minta Doain. didoain dia. Tuh, oleh siapa yang doain? Muridnya. Tuh, doain dia. Berikan rasa ibamu ya Rabb, panjangkan Ustadz akhir tuh umurnya, beri kasih sayangmu. Begitu doanya, ya kan? Nah, bener nih. Nah, mudah-mudahan Allah mengabulkan kepada kita dijabah doa-doanya. Dan insya Allah semua yang hadir hari ini, semoga Allah berikan keluarganya sehat, istrinya sehat, anaknya sehat, berlimpah rezekinya insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kita bertemu Ramadan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumi syahri Ramadan al-mubarak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.